Luar biasa, Belanda. Kita lanjutkan dan ini ada segmen terakhir Talk to Anew spesial Hari Pahlawan. Tepuk tangan untuk kita semua yang masih hidup pada hari ini menikmati apa yang dititipkan oleh para pahlawan pendahulu kita dan kemudian punya pekerjaan rumah ke depan. Tidak banyak yang saya berikan kesempatan pendek-pendek terutama kepada para pemimpin di bidang masing-masing dari kepolisian, kepala daerah. Saya ke Pak Yan dulu. Kalau harus berbagi kepada polisi-polisi lain, bukan cuma Polrestabes Surabaya, tempat Anda bertugas, apa yang spirit yang ingin ditularkan? Jadi dengan memperingati 10 November ini sebagai Hari Pahlawan Republik Indonesia lah, ada 3 komponen penting dalam sebuah sejarah itu, yaitu ilmu pengetahuan, budaya, dan generasi. Jadi di dalam sejarah itu ada banyak ilmu pengetahuan yang harus kita gali di sana, dan banyak generasi-generasi harus kita kenal, bagaimana jiwanya, bagaimana semangatnya, kemudian budayanya seperti apa mereka, sehingga mereka bisa membuat sesuatu yang luar biasa itu. Jadi untuk generasi berikutnya, ke depan kita sama-sama harus sepakat bahwa bangsa ini harus kita isi dengan hal-hal yang sifatnya positif, sifatnya membangun, dan bisa menerima kondisi yang ada ini sebagai sebuah ujian untuk kita sama-sama perjuangkan demi masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Yan Fitri, Kapolrestabes Surabaya. Saya ke Pak Kartolo dulu Pak, singkat dulu Pak Kartolo sebagai seniman. Apa pesan buat para seniman yang beda-beda budaya di berbagai daerah? Yang penting sesama seniman kita harus rukun, saling menghormati, saling mengisi untuk meningkatkan kesenian kita demi kepentingan nusa dan bangsa lewat kesenian atau kidungan atau cerita. Makanya saya punya kidungan itu, Indonesia merdeka bukan karena hadiah tapi karena pertumpahan darah. Rakyat angkat senjata mengusir kaum penjajah. Jadi itu yang penting sekarang. Jadi nggak ada pemberian ya Pak Kartolo ya, bukan perjuangan. Ya. Kalau dilakukan Nah dilakukan kayak apa? Dilakukan. Kidungnya? Iyalah berdiri asli nih. Dengkule lemah. Dengkule. Aku nek eleng tahun petang polo 5 tahun revolusi bangsa kita. Nalika pecah nok kutha Surabaya gak sedidik korbane bangsa. Itu tuh. Ini aslinya. Jadi aslinya beliau tuh bukan ngomong-ngomong tapi berdiri dan perform. Pak Bupati, Pak Azwar Anas, apa yang harus kita jaga untuk langkah-langkah kecil, menengah dan besar kita ke depan? Ya, saya kira sekali lagi keteladanan dari pahlawan ini bisa menjadi inspirasi, tetapi lebih dari itu leader ke depan memang perlu inovasi. Inovasi untuk terus mencari hal-hal yang tepat untuk mengatasi masalah. Tentu yang kedua, sejarawan tadi menyampaikan bagaimana guyub ini kan harus ada yang mendorong konsolidasi. Kehebatan Bung Tomo dan sejarah arek-arek Surabaya adalah ada banyak peran tokoh yang bisa dikonsolidasi kemudian menjadi gerakan yang masif yang luar biasa. Sebelumnya ada gerakan yang disebut dengan resolusi jihad. Ada para ulama, kiai, tokoh lintas agama. Ada peran dari banyak orang yang bisa dikonsolidasi menjadi satu kekuatan sehingga bisa memunculkan semangat yang luar biasa dengan arek-arek Surabaya yang cukup hebat. Nah, ilmu yang bisa kita ambil dari sini adalah bagaimana misalnya kami di tingkat lokal bisa mengkonsolidasi sebuah kekuatan dari berbagai lintas sektor yang ini untuk mencapai satu tujuan, misalnya bagaimana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan yang lain, saya kira. Jadi spirit, semangat, guyub yang disampaikan oleh sejarawan tadi, saya kira ada nilai yang penting bisa kita ambil dari Hari Pahlawan ini. Tepuk tangan untuk Pak Bupati Banyuwangi, Pak Abdullah Azwar Anas. Gus Ipul. Mantan. Oh iya. Ya, mantan. Iya Pak Yan, Pak Abdullah Azwar Anas dan Cak Kartolo yang saya hormati, Mbak Nita. Pertama kalau kita bercermin dari sejarah termasuk yang disampaikan oleh kedua orang tua kita dan sejarawan kita tadi, kita bersyukur sekali bahwa kita punya warisan
yang luar biasa dari para pendiri Republik ini, yaitu apa? Warisan semangat untuk memerdekakan bangsa ini, bukan menjajah, bukan menjajah. Jadi bangsa kita tidak perlu menjajah negara lain untuk mendapatkan makan, karena tanah kita adalah tanah surga. Sementara ada bangsa lain yang harus menjajah orang lain untuk mendapatkan makanan. Tetapi kita alhamdulillah diwarisi oleh sebuah negara yang luar biasa dengan semangat dari para pahlawannya yang luar biasa. Itu yang pertama, yang harus kita pelihara dan kita teruskan. Kedua, kita mulai yang kecil-kecil. Kalau kita tidak bisa langsung yang besar, kita mulai yang kecil-kecil. Kalau definisi sejarah tadi sudah disampaikan, orang tua yang tidak mampu, yang belum beruntung, bisa menyekolahkan anaknya, lebih-lebih kalau bisa sampai ke universitas, itu juga merupakan pahlawan. Jadi dari kecil-kecil inilah, kita mulai di tempat masing-masing kita bikin sesuatu. Saya diingatkan oleh salah satu kiai saya, itu Kiai Anwar Zahid dari Bojonegoro, bahwa semua yang besar ini awalnya dari yang kecil. Pejabat-pejabat yang terpilih itu juga berasal dari suaranya yang kecil-kecil, kira-kira gitulah. Maka itu jangan lupakan yang kecil, karena semuanya berawal dari yang kecil dan sederhana. Yang ketiga, yang terakhir, ya kita mengokohkan, tadi disebut Pak Azwar, gotong royong. Bung Karno pernah mengatakan Pancasila itu kalau diberes jadi Ekasila, jadi satu, itu intinya adalah pada gotong royong. Gotong royong inilah kekuatan bangsa Indonesia yang bisa jadi tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Ketika negara-negara lain yang mirip Indonesia perang saudara, ada peperangan, alhamdulillah Indonesia dengan gotong royong di tengah-tengah kekurangan yang ada, kita masih guyup, ada solidaritas, dan bisa jadi mudah-mudahan tidak terjadi kelaparan masif. Kenapa? Karena masih ada kekuatan gotong royong di tengah-tengah masyarakat kita. Tadi saya sampaikan, kalau kita bicara kurang, banyak sekali kurang. Tadi pertama saya sebut polisi, kalau ditanya rasio kurang. Tentara kurang. Aparat pemerintah kurang. Semua kurang sebenarnya. Tetapi alhamdulillah karena ada gotong royong, ada guyup, ada solidaritas itu kita masih sampai sekarang sebagai sebuah bangsa yang solid dan punya peluang untuk seterusnya sampai kiamat Indonesia ini tetap ada. Amin. Tepuk tangan untuk para narasumber kita pada ya, ini saya malam kira hari tiga ini warisan kita. Mari kita melakukan yang terbaik di tempat kita masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang berharga bagi generasi yang akan datang. Amin. Ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Gus Ipul, Mas Azwar Anas, Pak Kartolo, Pak Yan, Pak Mukari, Pak Kariman, Pak Purnawan, dan semua yang hadir di sini. Jangan lupa tadi yang ngedalang AKBP Dodi juga, dan Bene juga di sini. Kita hadir di sini malam hari ini untuk sekali lagi mengingat Hari Pahlawan. Dan ada kalimat yang baik yang perlu kita ingat kebaikan orang lain, tapi jangan ingat kebaikan kita kepada orang lain. Para pahlawan ini, Pak Mukari, Pak Kariman, mereka nggak mengingat-ingat kebaikan mereka buat bangsa ini. Tapi kita yang harus ingat kebaikan mereka bagi kita semua. Karena tanpa mereka, tanpa nyali mereka di usia belasan tahun, mereka tidak berpikir nyawa mereka. Mereka memikirkan untuk bangsa dan negaranya. Yang belum tentu kalau saya hidup di masa itu saya mau melakukannya. Belum tentu saya mau melakukannya. Tapi mereka melampaui apa yang orang lain biasa lakukan. Luar biasa, terima kasih Pak Mukari, Pak Kariman. Kemudian soal perjalanan bangsa kita masih panjang ke depan dan setiap perjalanan selalu dimulai dengan langkah-langkah kecil di awal. Dan kita harus bersama-sama. Beliau sudah menunjukkan Pak Kariman, Pak Mukari dan seluruh veteran yang berjuang. Jadi kalau kita tidak melakukan itu maka kita sudah mempermalukan diri kita di hadapan para sesepuh dan senior. Dan kita yakin bahwa sesungguhnya kita bangsa yang mampu solidar dan menjaga persatuan untuk kepentingan yang lebih besar. Kita malam hari ini dengan semangat Hari Pahlawan. Sekali lagi bukan untuk sekadar dikenang, tapi untuk menjaga semangatnya dalam perjalanan kita ke depan. Selamat malam dari Kota Pahlawan, Surabaya. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya, kota kenangan takkan terluka.
untuknya.